Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 kelas 10-5 akan menjelaskan mengenai daur air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Khairun Aulia, nomor absen 34. Saya Muhammad Dimas, absen 21. Saya Ananda Ceheni, absen 4. Saya Deva Yudhanala Pratama, nomor absen 10. Saya Eleonora Oktaviani, absen 12. Saya Laksastiana Ramadhani, absen 19. Daur air sering juga diistilahkan dengan hydrologic cycle atau siklus hidrologi, yaitu suatu sirkulasi air yang meliputi gerakan mulai dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke tanah, dan kembali ke laut. Proses daur air terjadi sebanyak 4 tahap, yaitu yang pertama, air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan melalui proses evaporasi. Kemudian air di atmosfer dalam bentuk uap air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas benua dan dipanaskan oleh radiasi matahari. Yang kedua, panas membuat uap air bergerak ke atas sampai suatu saat dan pada suatu posisi bertemu dengan udara dingin, sehingga terjadi kondensasi. Uap air yang berubah menjadi embun dan seterusnya menjadi hujan atau salju. Curahan yang turun ke bawah, ke daratan atau langsung ke laut disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut. Ada juga air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Siklus hidrologi atau daur air ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Siklus pendek merupakan air laut yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah menjadi butiran air yang halus atau awan. Dan selanjutnya, hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali berulang. 2. Siklus sedang. Air laut menguap, lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan, lalu jatuh sebagai hujan di dataran rendah dan selanjutnya meresap ke dalam tanah lalu kembali ke laut melalui sungai ataupun saluran air. 3. Siklus panjang. Merupakan air laut yang menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di dataran dan terjadilah hujan atau hujan salju di pegunungan yang lebih tinggi. Bongkahan es tersebut mengendap di puncak gunung dan karena gaya beratnya meluncur ke tempat yang lebih rendah, lalu mencair terbentuk glasier dan selanjutnya mengalir melalui sungai dan kembali ke laut. Berdasarkan penjelasan yang telah kamu paparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. ECP. ECP ini merupakan proses daur air yang terdiri atas evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. 2. Pensetpan. Pensetpan ini merupakan jenis siklus hidrologi yang merupakan singkatan dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sekian presentasi kami dari kelompok 2 tentang siklus air. Bila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.